Apa itu nah jadi Bayangan itu dulu tuh bisa Pak. di kanan Bu. Bang dilecek tadi pun. Nah, Iya, di alun lagi pun teh. iya layar iya. Tuh itu gitu. Bang lagi Arif nanti. Ayat tulisan di luar. Belum. Ibu iya. Ibu lah. Biasanya sok ayah nih ngebadas kalau gue. Nanti luar. Wah. Cak, berikan ikan.
Anu ibu, nu ibu. Entos. Tadi ku Pak Haris dibuka. Najwa coba buka mikrofonnya. Suaraan gini. Diangkutkan ya karena Bu. Itu ya. Itu gede baru itu badi Gimana Najwanya? Gimana Najwa? Iya, Najwa coba buka mikrofon sama videonya. Kemana sih Najwa lagi? Oh, ada. Azan kenal. Laksanakan dia tuh ada. Lah, ayo buru ka dia heula kira lompat heula. Lah, buru ka dia heula sakedeung. Ya, tadi lanjut nih. Najwa buka coba mikrofonnya, Ibu mau cek-cek. Iya, Bu. Udah itu PowerPoint Ibu udah tampil? Sudah, Bu. Ya udah tinggal nunggu temennya. Udah. Siap. Maka nuhun. Terus. Ya udah nanti tinggal nunggu temennya ya. Iya, Bu. Najwa teh kelas naon? Kelas MM. Multimedia. Najwanya merah eta teh rencana. Di bumi dah nya. Di bumi juga. Di bumi. Di bumi. Daerah rencangan caket nu sok ngiring teh. Teu aya. Mereka kemana tuh ya ikhlas akunya. Tapi kalau mama nanti geus Pak protes itu tugas. Kursi banyak ya? Enggak. Ini dia. Ayul, bisa gitu. Ayul, awon. Jadi Iwan tengah blank masih pun tengah jajar semua tuh. Jadi masih ngabsena. Kabar, Bi? Bisa masuk aja jadi partisipan TOEL teh. Nah, kita partisipan atau ikut dengan Kenapa suruh Tuh, gimaannya? Ini yang di Kobong coba ajak teman-temannya. Hal itu selamatku. Tapi eta ujung. Ujian sejarah. Ya, pada jumlah. Sampai jam 11-nya. Terus lobat jum. 8 kilo. 7472 8557. Dua hiji
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya karena udah jam 10 lebih 19 menit. Sambil nunggu yang lain, kita coba di absen dulu ya. Ini yang udah hadir. Mana. Kelas apa aja? MM ada MM? Ada Bu Coba siapa aja? Di unmute. Anissa. Di unmute. Unmute. Di Paremantu suaranya. Lah, iya deh. Kelas MM-nya siapa aja? Anissa. Anissa. Ani. Buyut. Raisa, Bu. Silvi, Bu. Dah, yuk video call. Assalamualaikum Bu. Welcome back with me. MM dulu ya, Anissa. Siapa lagi? Bu, TKJ kapan Bu? Ani, Bu. Absennya MM dulu. Oh siap. Raisa, Bu. Raisa. Siapa lagi? Ani, Bu. Dari kehalap Terus Najwa, Bu. Najwa mukanya. Selanjutnya Bu. Siapa? Alicia. RTTV. Sani, Bu. Siapa Sani? Sani, Bu. Siapa lagi? Risa, Bu. Bisa. TKJ hadir. Hadir Bu. Coba absen dulu siapa? TKJ aku Muhammad Iqbal. Rijal Bu. Saidatinila, Bu. TKR Bu, TKR. Saidatin. Terus siapa lagi? Rijal Bu, Rijal. Nih Mang Adeng. TKJ dulu. Siap, Bu. Saidatin siapa lagi? Aku Bu TKR. Leni, Bu. Leni tahu. Selanjutnya Rijal. TKR Rijal ya. TKR Ibnu Bu. TKJ Rijal TKJ Bu. Bu Udin. Aduh. TKR Ya, siapa? Bu. Ibnu. Ibnu siapa lagi? Udah Bu nggak ada lagi. Oh ini Ridho Bu temu. Saya tahu ada Do, di absen, Do. gentang nasa dunia. Sahira deh kelas apa? Kelas FM, Bu. Rania, Bu. Bu hadir Bu. Mipa. Bu Habil, Bu. MM. Monyet. Bu Dendi, Tukang pos. PBS. Bye. PBS hadir. Untuk hadir, Bu. Hadir, Bu. Nia, Bu. MM. Nia. Terus siapa lagi? Fitri, Bu. Untuk MM lain. Junior apa? Buat. Gerandeng. Matiin mikrofonnya. Yang udah absen tolong dimatikan mikrofonnya. Bu, TKR ada Bu Acan Bina, Bu. Bu. PBS siapa lagi? Monyet. Bina, Bu. Fitri, Bu. Rina, Bu. Kadang sih sedimut sih TSM ada TSM. TSM ada nggak?
Nggak ada, Bu. Nggak ada. Dari orang luar semua, Bu. TKR cuma satu orang, Ibnu aja. Sama Ini sama si Rido. Do. TKJ Muhammad Iqbal, Rijal, Sayyidatin, Leni, lalu siapa lagi? Ibu Sahira MM udah, Bu. Udah. MM Bu Rania. Ibu, Kak Ibu. Bu MM Bu. Tahu Kak Ibu, Bu. Bu, ambil Ibu hadir, Bu. Bu ya Bu kelas M. Kelas MM Hadir, Pak. hadir, Bu. Bu MM. Ke PH lah, Bu. Ambil ganteng. Bacot. Bu MM Bu. Risa, Raisa, Hani, Najwa, Ristia, Hani, Risa, Safira, Lalu Fahri. Udah. Mana Bu? Siti ajar Bu. Lain. Ngarana alkohol atuh Kan nama aing. Sana di situ jadi tekan. Siti ajar Bu. Oh, Rania Bu Iqbal, MM. Iqbal yang kawan-kawan ya. Dina laci. Pin dan Pin. Udahlah cukup. Oke, udah selesai absenannya ya. Kita mulai belajar sejarah. Dengerin aja kan, Bu. Banget aja Cilepung. Iya, iya. Itu kan udah tampil itu PowerPoint-nya. Yes. Ibu sehat? Alhamdulillah kita bertemu, ini pertemuan pertama kita ya di Pertemuan paling sehat. muka setelah Gak usah pakai masker ini, Bu. masker dunia maya. Pakai masker nu. Kelas dikata bahasa can kurang mendapat Ibu. Namun nganggo masker mah mau katingali gegelis. Terlalu lama alis masker. Kalau gini nggak usah pakai masker, Bu. Hari tengah dia masker. Bu, tengah Kudu make masker. tinggal gorengna Bu. Oke, kita masuk ini bab baru ya. Bagaimana sejarah perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia. Yulia. Yang pernah jalan-jalan ke Yogyakarta? Ini di sini. Aku. Satu. Oh, pernah, Bu. Pernah, Bu. Biasanya Kali, Bu. pernah mengunjungi apa? Ke Borobudur, Bu. Ya. Oh, bohong, saya tama Bu, bohong. Asli, Bu. Tuh sabar aja. Kamu tanya oleh-oleh nage Bu. Yang Candi Borobudur ya, yang terkenal di Indonesia. Taman Candi Pintar, Bu. adalah Oh iya. Enggak putih. Jadi orang. Candi itu merupakan bangunan keagamaan peninggalan purbakala, itu berasal dari peradaban Hindu dan Buddha. Selain Candi Borobudur, candi apa lagi? Prambanan. Bohong Di balik terbentuknya Candi Prambanan. Ketawa si Ibuna tinggal di Rorojonggrang, Bu, Rorojonggrang. itu teh kisahnya dua anak yang lupa ibunya siapa. Itu mah anak durhaka. Tapi di kobong Bu, di dia bisi kesapa nyusul ya ke dia. Tahu apa? Kisah Nyi Loro Jonggrang, tahu nggak? Tahu. Oh Bu. Tahu. Wah, Deto jauh. Anu dikutuk, Bu. Yang dikutuk. Jadi candi, jadi batu. Ya. Jadi bangkoang.
Ya, menang guys. Kalau tadi Candi Borobudur itu peninggalan dari kebudayaan Hindu atau Buddha? Hindu. Borobudur. Buddha. Kalian di Majapahit. gambar PowerPoint-nya. Nah, itu kan ini merupakan Candi Borobudur. Tolong. Itu peninggalan Nabi Sulaiman. kebudayaan Saliboro. Nah, sekarang tujuannya, kenapa sih Ya itu deh. belajar? Coba matiin mikrofonnya. Matiin, Ceng. Udah mati dia, tadi. Kenapa sih kalian perlu belajar tentang perkembangan Hindu dan Buddha di Indonesia? Nah, tujuan dari materi ini yang pertama, kalian belajar ini, kalian harus bisa menjelaskan berbagai teori tentang proses masuknya dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Yang kedua, kalian itu harus bisa menjelaskan perkembangan agama dan budaya Hindu-Buddha di Indonesia. Yang ketiga, kalian harus bisa menganalisis teori yang paling tepat dari berbagai teori yang ada tentang proses masuknya dan berkembangnya Hindu-Buddha di Indonesia. Yang keempat, menyimpulkan proses masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha di Indonesia dan pengaruhnya pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini dalam bentuk laporan tertulis. Nah, ini adalah tujuan dari kalian mempelajari bagaimana perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia, ya. Paham? Nah, selanjutnya, bagaimana sih awal mula proses masuknya kebudayaan Hindu atau agama Hindu-Buddha di Indonesia? Coba boleh diaktifkan lagi mikrofonnya. Ada yang tahu nggak? Aku pertanyaan Bu. Ada yang tahu? Nah, ya gambar naon Pertanyaan ya? apa? Gambar naon Ulang, Bu, ya? ulang, Bu. Ulang, Bu. Ulang, Bu. Oh, eta teh, Bu, gambar. Kontak awal bahasa Indonesia. Peta. Ini, Bu, peta. Ini peta. Peta persebaran. Ya, acuh keringo. Nama jawabannya peta. Tautan. Ya. Yang tahu nggak di mana agama Hindu dan Buddha lahir? Di Ciamis. Baik-baik. India, Bu. Di Afrika. Di kerajaan India, tanah India. Itu di mana itu? Ikutin baik India. Tanah India. Bu. Di India. Agus. Mas Agus. Di mana? India. India, Bu. Nah, agama Hindu dan Buddha itu lahir di India ya sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Betul, Bu. Berawal di India, kedua agama ini terus menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Bagaimana awal mulanya penyebaran agama Hindu Buddha itu di Indonesia, yaitu melalui apa? Coba ini gambarnya. Perdagangan. Melalui perdagangan. Bu, kawin. Perkawinan, Bu, kawin. Orang bule sama orang Indonesia, Bu. Perdagangan status WA, Bu. Saya WA, Bu. Pertama. Oh, Matikan Bu, lagi mikrofonnya. lewat Zoom, Bu, lewat
Zoom. Lewat meeting di Zoom, Bu. Nah, yang pertama sekarang kita akan membahas bagaimana perkembangan agama dan budaya Hindu. Agama Hindu itu tumbuh bersamaan dengan datangnya bangsa Arya yang menuju ke Mohenjo-daro dan Harappa melalui celah Khyber pada 2000 sampai 1500 sebelum Masehi. Nah, bangsa Arya ini menetap di India, mempunyai kepercayaan untuk memuja dewa-dewa. Kenapa dinamakan agama Hindu? Karena banyak Nah, istilah Hindu ini diperoleh dari nama daerah asal penyebarannya, yaitu di lembah Sungai Indus, Sungai Sindhu atau Hindustan, ya, sehingga disebut agama dan kebudayaan Hindu. Nah, itu awal mula perkembangan agama Hindu. Nah, kalau agama Buddha bagaimana? Nah, kalau agama Buddha itu berasal dari India bagian utara yang diajarkan oleh Buddha Sakyamuni. Buddha apa? Sakyamuni. Satyamuni, Bu. Satyamuni. Buddha dikenal dengan sebutan Buddha Bu. Gautama. Jordi. Gautama. Tompel Arab. Nah, sebelum lahirnya agama Buddha, masyarakat India telah mengenal berbagai agama. Saat itu terdapat beberapa pandangan hidup di India. Jadi awalnya agama Buddha dulu apa Hindu dulu yang masuk di India? Hindu. Syiah. Buddha. Buddha dan Hindu. Dajjal. Buddha, ya, agama Buddha itu diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Tahu Siddhartha Gautama? Tahu, Bu. Yang palanya botak. Nah, ya tempelan, Bu, nah sampai anak. Siddhartha Gautama itu anak Raja Sudona dari kerajaan Kosala di Kapilawastwastu. Siddhartha Gautama itu hidup dalam kemewahan sampai akhirnya dia bertemu dengan orang yang sudah tua, orang sakit dan orang telah meninggal. Nah, dari situlah maka dia berpikir setiap orang yang muda itu pasti menjadi tua, setelah tua menjadi sakit, setelah sakit terus meninggal. Nah, dari sanalah Siddhartha Gautama mulai sadar dan mendapatkan ilham. Nah, itu sekilas tentang agama Buddha dan Hindu. Terus sekarang bagaimana berkembangnya atau teori-teori dan berkembangnya agama serta kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Padanya masuknya Hindu Buddha itu melalui jalur perdagangan. Lihat jalurnya ini, ya. Ada di dalam peta yang garisnya merah, ada kelihatan? Ada. Ya, ada. Java. Penyebaran agama Hindu Buddha dilalui melalui beberapa cara, ya. Salah satunya yaitu melalui kegiatan apa? Perdagangan. Perang. Ya. Perdagangan, Bu. Nah, pola perdagangan di Nusantara itu awal mulanya karena pengaruh angin muson. Angin muson yang bulan sekali. Nah, kalau dulu perdagangannya lewat laut, jadi ini ditentukan oleh arah Laut. Arah mata cakap. Amin. Arah mata cakap.
Dan Ya, Bu, ini masalah, Bu. angin muson ini berhembusnya setiap 6 bulan sekali. Kalau itu dimanfaatkan oleh para saudagar dalam mencari waktu yang tepat untuk berlayar. Maka berlayarlah orang India ini dan Indochina sampai akhirnya ke Indonesia. Indonesia. Yang Bu, bulan follow IG aku, Bu. Follow IG aku. Save nomor WA aja. Save nomor WA, Bu. Di bawah sini nomornya. Langsung aja aku privat ke rumah ibu lah. Gini mah pusing, Bu. Bu, kirim kontak Bu Indri. dengerin lagi. Matiin dulu mikrofonnya, matiin. Rido gak ada akhlak. Buat cinta Bu Indri. Nah, selama singgah beberapa bulan di Nusantara, ya para saudagar ini tinggal di daerah pesisir pantai sambil melakukan penyebaran kebudayaan dan agama. Terus ada juga yang melakukan proses perkawinan dengan penduduk lokal, sehingga penyebaran agamanya di keluarganya yaitu melalui proses perkawinan. Nah, penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha yang terbentuk dari jaringan perdagangan semakin meningkat sampai pada taraf kekuasaan pemerintahan setempat yang awalnya cuma singgah untuk berdagang, lama-kelamaan mereka menguasai. Sehingga kerajaan-kerajaan di daerah pesisir itu sampai ke pedalaman mendapatkan juga pengaruh dari Hindu dan Buddha. Nah, ada beberapa teori atau pendapat mengenai awal mula bagaimana masuknya kebudayaan Hindu-Buddha itu ke Indonesia. Jadi sejak abad ke-1 sebelum Masehi antara Indonesia dan India telah terjalin hubungan, ya. Dan pengaruh India mulai meresap di Indonesia sejak abad ke-5. Nah, ini didasarkan oleh motivasi para pedagang India untuk mencari emas. Apa saja teorinya? Yang pertama, Ini Bu. teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, ini berdasarkan kasta. Jawab, hei. Jawab. Sok. Itu kasta. Sip. Apa ini? Nah, ini kasta ya, tingkatan pengelompokan masyarakat. Kebudayaan. Kasta tertinggi ini. Tolong matiin mikrofonnya. Mengoleh. Mengoleh rame waenya. Nah, yang pertama Brahmana, yang kedua Ksatria, yang ketiga Waisa, yang keempat yaitu Sudra. Nah, ini tingkatan kehidupan masyarakat. Iqbal gak ada akhlak anjing. Jangan tiap ngomong, jangan tiap ngomong. Sekarang teori yang pertama, yaitu teori Brahmana. Guys, kita nge-vlog. Bagaimana masuknya dan berkembangnya Hindu-Buddha menurut Ngomong handap. Gimana anjing? Jangan nanti Coba itu matiin dong mikrofonnya. Kabut. Iqbal.
Nah, ini yang pertama menurut teori kesatria ya. Bagaimana proses masuknya dan berkembangnya Hindu-Buddha di Indonesia. Kamera neta dulu. Baik. Hey. Dia daring bersama orang tidur. Menurut teori kesatria, bahwa penyebaran agama Hindu-Buddha itu dilakukan oleh golongan kesatria. Ya. Ini adalah yang terlibat konflik dalam masalah perebutan kekuasaan, sehingga dibantu oleh kaum-kaum kesatria yang datang ke Indonesia. Jadi suku-suku di Indonesia itu yang bertikai minta bantuan oleh kaum kesatria yang datang ke India. Sehingga mereka itu diakui oleh suku-suku yang ada di Indonesia untuk menetap di Indonesia. Dan akhirnya mereka menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Terus ada lagi kalau menurut C.L. Moens, itu menurut datangnya atau masuknya perkembangan Hindu-Buddha menurut teori kesatria itu karena adanya para kesatria yang melarikan diri ke Indonesia sewaktu kerajaannya mengalami kehancuran. Nah, sehingga mereka di Indonesia itu mulai menyebarkan kebudayaan dan agama Hindu dan Buddha ya. Itu menurut teori kesatria. Terus selanjutnya yaitu menurut teori Waisak. Nah, kalau menurut teori Waisak, nah ini pendapat N.Z. Krom. Nah, ini yang mengemukakan teori Waisak ya. Nah, ini menyatakan bahwa awal mulanya masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha itu berasal dari pedagang. Nah, pedagang itu golongan terbesar yang berperan dalam menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Yo, Ki, ingin mal. Nah, selain berdagang, mereka juga memperkenalkan ajaran, agama, dan kebudayaan Hindu-Buddha pada masyarakat Indonesia. Nah, karena kan waktu itu perdagangan itu tergantung kepada angin. Kalau anginnya lagi bagus atau angin muson, mereka melakukan perlayaran. Nah, kalau anginnya tidak baik, mereka berdiam diri atau berlabuh. Nah, mereka berlabuh di Indonesia. Nah, selama para pedagang India tersebut menetap, memungkinkan terjadinya perkawinan dengan penduduk lokal. Nah, dari sinilah pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha mulai menyebar. Nah, itu menurut Waisak ya, yang disampaikan oleh N.Z. Krom. Iya, tak di eta kerja aktif gitu mana? Ini diaktifin tuh kamera kamu. Selanjutnya menurut teori Brahmana. Masih yang tap. Menurut teori Brahmana, ya ini disampaikan oleh Z.C. Vandler, menyatakan bahwa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha yang datang ke Indonesia itu dibawa oleh golongan Brahmana atau golongan pendeta ya, yang sengaja diundang oleh penguasa Indonesia.
Nah, ini dibuktikan ditemukan dengan adanya prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dengan huruf Palawa, ya. Itu menurut teori Brahmana. Nah, yang terakhir yaitu teori arus balik, ya. Menurut teori arus balik ini dikemukakan oleh F.D. Cabos. Nah, ini teori arus balik menurut F.D. Cabos menjelaskan bahwa aktif orang Indonesia dalam penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia itu apa? Dengan cara berdagang, Ibu. Dengan cara berdagang, perkawinan, Perjinahan. Dahlah. Nah, teori arus balik ini adanya orang-orang Indonesia yang sengaja pergi ke India untuk mempelajari agama Hindu dan Buddha. Setelah mereka belajar di India, lalu balik lagi ke di Indonesia. Teori arus balik karena saat balik Relax dulu. Relax. Dulu ah. Coba sampai sana ada yang ditanyakan? Ada, Bu. tidak ada, Bu. Baterai lowbat, Bu. Rifki, coba Rifki, ada berapa teori? Rifki hadir. Hadir Gendrik, salah hadir be. Opat. Pertama apa? Seberapa pelajaran? Yang pertama adalah orang Indonesia pergi ke India, Bu. Orang Indonesia. Oh, Teorinya yang berdasarkan kasta. harus balik, Bu. Harus balik, terus apa lagi? Oh, eta mah Gujarat, Bu. Teori Gujarat. Di Gujarat. Gujarat. Teori Gujarat. teori kesatria, teori Waiska, Teori Brahmana. Teori Brahmana, dan teori arus balik. balik. Jadi ada berapa? Ada Coba udah 4, Bu. ya. Apa aja? Teori kesatria, teori Waisa, teori Brahmana, sarang teori arus balik. Ya. TKM, coba perwakilan TKM. TKR AB, Bu. Teori ada berapa teori? 4. Apa saja? Buahan atau, Bu, biar dapat 2. Yang pertama, teori Gujarat. Baik. Nomor tuh, Teori kesatria, teori Brahmana, teori arus balik, balik jam teori izin Waisa, Bu. Waisa. Ya. TKJ. 100. Teman Ibu can pernah masuk ke kelas AB. Iya, Bu. Coba teori apa? TKJ. Mana ya TKJ? Asok memalukan. Yo. Halo Ibu. Sok, teori apa saja? Hadir, Bu, hadir. Rifki hadir. Hadir Gendrik. Alit hadir tina tuh. Halus. Teori apa saja?
Satria Brahmana Waisa sareng arus balik. Oh, arus balik. Salah lupa, Bu. Kalau di bejaan kok Bu. Mana kalau teori Naon, Dok? berdasarkan teori arus balik? Udud. Pareman ududna. Mana? PBS hadir PBS. Coba perwakilan PBS belum? Ada. Stop. Ada berapa teori? Ada 4. Apa saja? Pertama. Teori kesatria, teori Brahmana, teori Waisa, sareng teori arus balik. Salah, Bu, salah. Nanti benar. Itu teori-teori ya. Menurut beberapa ahli, bagaimana masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha di Indonesia. Paham? Mau paham pisan. Aya nu ditaroskeun? Aya, Bu, naruh harga lami kene, Bu. Tolol. Bu, lami kene. Kedap deui. Oke, Materai kalau wajib. ditanyakan ya. Kalian tuliskan kembali teori tersebut. Oke. Teori kesatria itu apa? Menurut teori Waisa bagaimana? Menurut teori Brahmana bagaimana? Dan menurut teori arus balik bagaimana? Bagaimana proses dan berkembangnya Hindu-Buddha di Indonesia? Siap, Bu. Mimitina jualan, Bu. Sini, Google. Perdagangan. Mimitina jualan. Yang pertama melalui perdagangan, Bu. Opas. Kalau berdagang itu menurut teori apa? Teori arus balik. Arus balik. Kilap kene. Menurut teori apa? Oh, Waisa, Bu. Waisa, Bu. Ya, menurut teori Waisa ya. Jadi Naon tuh? Nah, itu dipengaruhi oleh pedagang dan perkawinan. Kalau menurut teori kalau teori Brahmana Botak, Bu, botak. Brahmana itu Brahmana itu yang dibawa oleh kaum Brahmana atau pendeta ya yang Eta tuh nu botak ceuing ge. ada. Kalau menurut teori arus balik, Bolak-balik. arus balik. Migrasi. ini, Bu, orang Indonesia pergi ke India. Orang-orang Migrasi. Indonesia pergi ke India. Migrasi, Bu. Ya, untuk mempelajari tentang agama Hindu-Buddha, lalu mereka kembali lagi ke Indonesia dan menyebarkan agama tersebut. sampai hari ini corona belum hangus. Udah ya, hari ini pertemuan hari ini. Kapan kita pintarnya, Bu? Pertemuan hari ini cukup sekian. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat. Amin. Tugasnya jangan lupa ya. Terus dah dia dah. Ada 2 menit lagi. Sok Bu tambihan, Bu. Nah, yang ditambihan deh. Lanjut. Subhanallah. Humma wa bihamdika
Anjing naon? Garingis. Gus, ya dong anjing. Kita foto dari sekarang kita post. Hilangan. Dia aja. Aja dia anaknya. Saya pindah ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf. Maaf, Bu. Maaf, Bu, maaf. Maaf, Bu, maaf. Dilaknat. sorry pun. Sige ka na, anjing. Klipnya. Lanjut. Rambutnya boga rabot. Gabut. Kata abis tinggal seneng. Udah ya, coba aktifkan lagi itu mikrofon sama videonya. Jangan semua lihat ini. Iya, enggak. Boy. Sampai di sini dulu pertemuan untuk mata pelajaran sejarah Indonesia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dasnya dulu. Oh, mohon maaf bila ada kesalahan dari murid-murid. Tugasnya tapi ya, Bu. Ya, Bu. Tadinya soalnya tuh ABCD uraikan tidak buku. Dilanjutkan ke mata pelajaran PKN ya sama Bu Iis. Mbak. Oke, Bu. See you. Dari entos. Dari mana? Nanti. Bisa. Pas dia sana. Jadi naon? Itu jadi naon ibu mah. Ante apa? Tidak direkam teh? Tos tuh recording. Eta ya? Atuh paruman. Tadi direkam apa? Duh, kapan Haris tadi itu pertama dah?